Oke, baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang edit data. Kita akan meneruskan untuk fasilitas yang telah kita buat sebelumnya, yaitu simpan. Ya, kita sudah memfungsikan tombol simpan ini. Nah, sekarang kita akan memfungsikan untuk tombol edit, untuk fasilitas edit data. Nah, untuk edit data ini ada yang harus kita analisis. Ketika kita ingin membuat fasilitas edit data, kita harus menganalisis field atau atribut mana yang boleh kita edit dan tidak boleh kita edit, gitu ya. Nah, di sini nanti karena nomor anggota sifatnya adalah primary key, sekali dibuat ya sudah, dia tidak boleh diubah-ubah, gitu ya, untuk nomor anggota. Maka nanti edit data ini yang boleh diedit nantinya hanya nama dan alamat. Ketika kita akan mengedit nomor anggota ini kita matikan, itu ya. Nah, di awal kita akan atur dulu bahwa inputan ini harus kita matikan, semuanya kita matikan, ya. Nah, kita ubah properties enable-nya menjadi false. Anda cari di properties ya, untuk masing-masing text field, nomor anggota, nama dan alamat. Ini Anda ubah propertiesnya menjadi false, untuk enable jadi false. Oke ya. Oke, kemudian nanti ketika ini sudah jalan, program Anda sudah running gitu ya, semua coding sudah dimasukkan. Ini cara menjalankannya adalah Anda harus memilih data yang ada di dalam tabel ini dulu. Anda klik ya, Anda klik datanya, pilih baris keberapa, kemudian tekan tombol edit yang ini. Nah, di sini ada perintah, di dalam tombol edit ini ada perintah mengambil apa yang kita pilih di JTabel ini ya, kemudian di-outputkan ke sini. Di-outputkan ke dalam atau dimunculkan ya ke dalam masing-masing text field, nomor anggota, nama dan alamat. Nah, kemudian ceritanya lagi bahwa tombol simpan yang ini kita akan ubah fungsinya menjadi dua fungsi. Kalau kemarin di dalam tombol simpan ini ada pemanggilan metode simpan, gitu ya. Nah, yang sekarang tombol simpan ini dia akan berfungsi dua. Ketika kita melakukan tambah data, maka yang jalan adalah simpan. Tapi ketika edit, nah ini yang jalan adalah proses update. Nanti kita akan ubah untuk membedakannya dengan tulisan dari tombolnya. Ya, kita ubah ketika klik tombol tambah, maka tulisan tombol simpan, klik tombol edit, tulisannya berubah jadi update. Itu yang akan kita lakukan ya. Oke, jadi sekali lagi klik datanya, klik tombol edit, kemudian Anda ubah, baru tekan tombol update ya. Ini nanti akan berubah jadi update. Oke, baik. Nah, logikanya ketika kita memilih ya, ketika kita memilih data ini, kemudian kita klik tombol edit, akan ada proses pemindahan. Bukan memindahkan, tapi mengambil data dan menampilkan ya, mengcopy gitu ya. Mengambil kemudian memunculkan ke nomor anggota, nama dan alamat. Nah, kita perlu di sini ada proses itu ya, proses pengambilan dari JTabel memunculkan ke dalam text field. Nah, fungsi ini ada di yang pertama ini. Saya buat metode namanya ambil data dari JTabel supaya Anda ingat saja ya. Oh, ini adalah metode untuk mengambil data dari JTabel. Oke, baik. Metode ini silakan copy paste ya. Anda copy, kemudian silakan simpan di mana saja, yang penting masih dalam ruang lingkup kelas ya. Kelas F anggota. Oke ya. Nah, kemudian jangan sampai ketika di copy paste muncul merah-merah ya. Kalau muncul merah-merah artinya Anda salah menempatkan posisi. Salah menyimpan, bisa saja Anda menyimpannya di dalam metode lain atau di event lain. Artinya mengganggu struktur dari program Java-nya ya. Silakan simpan di tempat yang kosong, masih di dalam ruang lingkup kelasnya, tidak mengganggu metode yang lain.
Begitu juga nanti untuk yang metode-metode lainnya ya. Nah, oke, karena ini buatan sendiri, maka simpan, silahkan terserah. Berbeda dengan kalau istilahnya event. Kalau event biasanya ngambil otomatis muncul ya dari tombol atau dari text field, itu namanya event. Kalau ini metode kita sebutnya ya. Oke, silakan copy paste. Nah, ingin saya jelaskan, ketika kita ingin mengambil sebuah nilai dari JTabel ya, maka kita harus tahu dulu baris keberapa yang kita pilih ya. Nah, untuk mengetahui baris berapa yang kita pilih, kemudian kita akan mengambil nilainya, kita gunakan metode ini. Metode get selected row. Kita gunakan metode get selected row, miliknya tabel anggota, T anggota get selected row. Kemudian kita simpan, nilai kembaliannya berupa integer, berarti baris 0 jika kita memilih paling atas itu ya. Row ini atau indeksnya itu akan mengembalikan nilai 0 untuk baris pertama dan seterusnya 1, 2, 3 ya. Nah, kemudian kita sudah tahu baris keberapa yang kita pilih. Nah, cara mengambilnya adalah kita gunakan metode getValueAt. Metode getValueAt ini untuk mengambil nilai pada baris sekian, sini ya, baris sekian, kolom sekian. Kalau kolom kita sudah tentu ya, sudah tahu, sudah pasti nilainya ya, tapi baris kan bisa bertambah-tambah. Jadi ini yang akan dinamis, ini statis. Kolomnya mulai dari 0, 0 itu akan ada nomor ya. Kemudian 1 itu nomor anggota, 2 nama, 3 alamat. Masih ingat ya urutan dari JTabelnya ya. Baris kolom pertama kita isi dengan nomor. Kemudian kolom kedua ada nomor anggota. Nah, kolom kedua berarti indeksnya adalah 1. Dan seterusnya ya. Nah, untuk mengambil nilai, metode getValueAt ini ada yang dimiliki oleh variabel dari tabel model, ada juga dari tabel anggotanya, ya. Itu terserah mau yang mana ya. Mau menggunakan tabel model atau menggunakan dari T anggotanya. Kemudian kalau sudah diambil, pindah ke variabel lokal, nomor anggota, nama dan alamat, gitu ya. Kita outputkan menggunakan setText, ya. Teksnya nomor anggota, setText nomor anggota, kemudian txt nama, setText nama, txt alamat, setText alamat. Nah, jadi ini nanti akan dipanggil dari tombol edit, ya. Metode ini kita jalankan, kita panggil, ya, dari tombol edit. Maka ketika klik tombol edit, ini akan dijalankan, akan mengambil nilai yang ada di baris yang kita pilih, kemudian memunculkan ke dalam text field-nya. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Yang ini udah paham ya. Kemudian yang kedua, ini coding ada di tombol edit. Jadi Anda buat event action perform dari tombol edit. Nah, untuk tombol edit ya, ini akan mengubah ya, ketika klik tombol edit itu akan membuka settingan enable menjadi true untuk fill yang boleh diedit ini ya. Jadi supaya aktif kita truekan seperti ini. Kemudian tadi kan ceritanya satu tombol digunakan untuk dua fungsi, simpan dan update. Maka kita ubah tulisannya nih. Untuk apa? Ya nanti untuk indikator gitu ya. Bahwa ketika edit ya, ketika tulisannya simpan itu akan melakukan simpan data, ketika tulisannya update itu akan melakukan update data atau edit data ya. Oke, ini untuk mengaktifkan atau menonaktifkan itu ya. Text field. Kemudian ini untuk mengubah tulisan, tombol simpan ya menjadi update. Kemudian ini untuk memanggil atau mengambil data dari JTabel dan memunculkan ke dalam text field. Oke, paham ya sampai sini? Yang di copy karena ini berupa event, Anda copy dari sini. Text nomor anggota sampai sini, kopikan ke dalam
event yang otomatis muncul ketika Anda membuat di tombol edit. Kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga, ini ceritanya kita ini akan merefresh tampilan gitu ya. Merefresh tampilan dari JTabel. Jadi ketika ada proses edit, maka harus kita refresh. Supaya apa? Supaya berubah ya. Awalnya misalkan alamatnya Bandung diubah ke Jakarta. Nah, supaya berubah secara tampilan di JTabel kita harus merefresh. Nah, di sini saya coba buat ya. Ada namanya metode hapus isi JTabel. Ini hapus isi JTabel ya. Di mana hapus isi JTabel akan dijalankan tadi ketika proses refresh. Ini logikanya seperti ini, ya. Kita akan merefresh tampilan JTabel dengan cara pertama kita hapus tiap baris, gitu ya. Ketika merefresh, kita hapus dulu tiap baris, kemudian kita akan mengisi ulang. Logikanya seperti itu. Nah, maka kita siapkan sebuah metode untuk menghapus isi JTabel. Nah, untuk menghapus isi JTabel, karena JTabel isinya lebih dari satu gitu ya, maka kita lakukan dengan looping. Cara menghapusnya seperti ini ya. Kita siapkan looping sebanyak apa? Sebanyak baris dari JTabel. Untuk mengetahui jumlah baris, kita gunakan ada metode namanya getRowCount. Ini. Jadi ada metode getRowCount untuk mengetahui jumlah baris yang ada dalam JTabel. Nah, maka simpan di sini sebagai akhir dari looping, gitu ya, jumlah akhir dari looping. Misalkan kalau ada 3, maka di sini row-nya adalah 3. 0 sampai kurang dari 3. Berarti baris ke 0, baris ke 1, baris ke 2. Itu indeksnya ya. Kemudian, nah kita gunakan tabel model, ada metode namanya remove row. Remove row ini untuk menghapus ya, baris ke berapa. Nah, misalkan logikanya ketika ada 3 baris, kita akan menghapus baris ke 0. Selesai. Kemudian looping lagi, kita hapus tinggal 2 baris ya nanti. Kita hapus baris 0, berarti tinggal 1 baris. Kita hapus lagi baris ke 0, berarti selesai. Nah, logikanya seperti itu. Nah, kemudian ini untuk menghapus, kemudian untuk mengisinya kita membuat metode namanya tampil data ke JTabel. Nah, ini untuk merefresh, untuk memunculkan. Metode ini sebetulnya sama seperti yang ada di metode getData di pertemuan pertama, di pertemuan simpan data ya. Nah, di pertemuan simpan data ada metode namanya getData, itu sama untuk mengisi nilai juga. Nah, di sini juga untuk mengisi nilai. Nah, yang dipanggil nanti ketika merefresh cukup tampil data ke JTabel saja. Kenapa? Karena hapus isi JTabel kita tempatkan di sini. Kita panggil saja di sini supaya ketika proses refresh hanya memanggil tampil data ke JTabel. Oke ya. Oke, sedikit mengulas bahwa untuk menampilkan data ya seperti biasa, karena sintak koneksi sudah ada di konstruktor ya, sudah dipanggil, maka kita mulai dari perintah SQL saja. Kemudian prepare statementnya, kemudian kita eksekusi. Hasil eksekusinya kita simpan di variabel dari tipe result set. Nah, kalau sudah masuk ke sini, kalau sudah dieksekusi, artinya data sudah pindah ke variabel RS. Kita bayangkan sebuah tabel sudah pindah ke variabel RS, maka kita bisa mengambil per barisnya, ya. Nah, untuk mengetahui ada data atau tidak, ya, kita gunakan RS next. Ketika next kemudian ketemu satu baris ya di dalam variabel RS ini, maka kita akan masuk ke dalam looping ini karena nilainya adalah true. Oh, ada baris nih, maka nilainya adalah true. Kalau true, jalankan loopingnya. Masuk ke sini ya, nomor 1 kita ambil ya, nomor anggota, nama, alamat. Kemudian ini masih ingat ya, perintah untuk menampilkan ke dalam JTabel. Berarti misalkan namanya adalah Risa,
namanya nomor anggota 001, nama Risa, alamat Bandung misalkan. Nah, ini akan masuk ke baris pertama. Looping lagi, oh masih ada data yang kedua, ya silakan ya, ambil lagi, munculkan. Baris ketiga, ambil lagi, munculkan. Seperti itu ya. Oke, kemudian kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan membuat metode untuk update datanya sendiri ya. Oke. Untuk update data kita buat sebuah metode khusus ya, supaya nanti memudahkan ketika kita merubah sintak yang ada di tombol simpan. Kalau kemarin kan hanya memanggil simpan data. Nah, sekarang ini akan ada kondisi jika tulisannya nanti ya, jika tulisannya simpan, maka metode simpan data yang dipanggil. Tapi atau else-nya gitu ya, maka else-nya adalah update data. Ketika tulisannya adalah update untuk tombol simpan tadi. Oke, sekarang untuk update data silakan copy lagi dari awal sampai akhir, simpan di tempat yang aman ya, artinya masih di dalam ruang lingkup kelas. Kemudian tidak mengganggu metode-metode yang lain. Oke, saya jelaskan ya, bahwa untuk edit data kita harus atau wajib ada konfirmasi dulu. Ketika kita sudah mengedit datanya, ketika klik tombol simpan atau tombol update, nah kita harus tanya dulu, betul nggak nih data ini yang akan diubah gitu ya. Nah, kita buat sebuah konfirmasi di sini. Untuk membuatnya contohnya seperti ini. Kita menggunakan Option Pen untuk show confirm dialognya ya. Oke, kemudian nilai oke ini gitu ya. Jika kita kan dia pilihannya yes atau no ya. Maka ketika yes itu nilainya adalah 0. Oke gitu ya. Jika yes gitu, jika oke ini nilainya adalah yes, boleh atau mengiyakan untuk diedit gitu ya, maka ini dijalankan. Oke, kita jalankan ya. Untuk perintah query dari update, ini tolong diingat lagi ya. Nah, setidaknya yang perlu Anda ketahui adalah karena ketika mengupdate itu berdasarkan indeks atau primary tertentu gitu ya, untuk field tertentu, maka urutan dari set string ini itu yang perlu diperhatikan karena kita mewakilkan dengan tanda tanya gitu ya. Oke, di sini contohnya adalah update anggota, nama tabelnya apa, kalau nanti buku untuk tugasnya Anda ganti tinggal update buku. Set nama sama dengan tanda tanya, alamat tanda tanya, where nomor anggota tanda tanya. Nah, oke, ini sudah maklum prepare statement ya. Kemudian kita akan ubah setiap tanda tanya. Yang pertama urutannya adalah untuk mengisi data nama. Nama ini diisi dari apa nih? Dari txt nama. Untuk yang kedua ini kita akan isi dari alamat. Untuk yang ketiga apa? Nomor anggota. Maka yang ketiga kita ambil dari nomor anggota. Kita akan update dari text field ya, yang terbarukan di inputnya di text field, maka kita ambil nama dari text field, alamat dari text field, nomor anggota dari text field. Perhatikan urutannya, nama dulu, alamat baru nomor anggota. Maka urutannya 1 2 3, nama, alamat dan nomor anggota. Oke, jenis eksekusinya update ya. Sama seperti simpan, itu juga eksekusi update, dia akan mengembalikan nilai yang terupdate-nya berapa, yang tereditnya gitu ya. Yang tereditnya berapa. Kalau yang dieditnya hanya 1, berarti RS ini akan menghasilkan nilai 1. Kemudian untuk mengetahui apakah dia editnya berhasil atau tidak, maka ya kita bandingkan saja RS ini lebih dari 0 atau tidak. Ya, artinya ada yang terupdate atau tidak gitu ya. Kalau ada yang terupdate, maka kita berikan pesan bahwa edit berhasil. Nah, setelah ini, supaya tampilan JTabel berubah, jangan lupa panggil tampil data ke JTabel.
ya, supaya merefresh. Kemudian ada proses pengosongan lagi atau pengosongan lagi untuk text file-nya. Tadi kan sudah ada isinya ya, sudah ada proses edit supaya ada kesan bahwa berhasil editnya. Nah, kita kosongkan saja, yang berubah atau muncul adalah di bagian JTabel. Oke. Nah, karena difungsikan menjadi 2 untuk tombol simpan, tolong yang kemarin dirubah menjadi seperti ini. Nih ya. Jadi ada if simpan get text sama tidakkah gitu ya dengan tulisan simpan. Jika sama, maka simpan data. Jika selain simpan artinya update, maka lakukan harusnya update data ya. Ini ubah update data gitu ya. Di atas kan update data ya. Maka ini else-nya adalah update data. Tolong diubah update data. Nah, kemudian ini fungsi untuk mematikan kembali inputan. Teks nomor anggota, enable-nya false. Jadi mati lagi, nama juga mati, alamat juga mati. Oke, sekian barangkali itu untuk materi edit data. Nanti silahkan tugasnya atau latihannya adalah Anda membuat fasilitas edit data buku. Jangan lupa simpan data buku juga dikerjakan. Untuk file-nya ya. Untuk file data buku itu dipersilahkan untuk menganalisis. Kira-kira file-nya apa saja ya. Silakan dianalisis sesuai dengan kebutuhan. Biasanya ya minimalnya ada kode buku ya, kemudian ada judul. Kemudian ada apa lagi? Ada penerbit atau penulis dulu, kemudian ada penerbit, ada tahun terbit. Kemudian boleh juga ditambahkan dengan adanya nomor rak buku gitu ya. Dan seterusnya ya. Silakan analisis kira-kira data buku yang perlu disimpan apa saja. Oke, saya kira itu saja untuk materi sekarang. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.